Apa kata mereka? Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Itu dongeng apa sejarah sih? Aku menyimpulkannya itu dongeng. Atau kadang ada juga kisah yang nggak jelas moral story-nya apa ya. Pertama, banyak figur-figur nabi-nabi ini tidak bisa dikonfirmasi secara historis ya. Tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kalau nabi-nabi yang udah jauh nih ya. Udah gitu tambah lagi kisah-kisahnya kan kayak legenda gitu ya. Mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam. Cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran itu dongeng, berarti mereka tak beriman kepada Nabi. Misal, kalaulah Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang paling memukau dan tidak bersifat fisik, Isra wal Mi'raj, itu memperjalankan dalam satu malam, kata mereka tak masuk akal. Maka mereka sebutlah cerita Isra wal Mi'raj itu cerita dongeng-dongeng belaka, kata dia. Dan itu Allah sebutkan. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa cerita dalam Al-Quran itu dongeng, mereka sedang jahiliyah terlambat namanya. Karena pada masa dahulu sama ucapannya, Pak. Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani dahulu ucapannya sama kepada Nabi. Itu bual-bual Muhammad aja. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita rujuk dulu dari ayat yang tadi. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Tadi dah jelas tuh, orang kafir dan orang munafik. Sekarang tidak, munafiknya aja, kafir enggak. Beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasul. Atau sebaliknya, beriman kepada Rasul tak beriman kepada Allah. Maka ada kelompok-kelompok tertentu orang yang beriman kepada Allah tapi mereka tak beriman kepada Rasulullah. Ada apa tak ada? Ada atau tidak orang-orang yang beriman yang tidak beriman kepada Rasulullah? Ada, namanya ingkar sunnah. Orang yang tak percaya dengan Nabi itu ada. Apa kata mereka? Cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran itu dongeng, berarti mereka tak beriman kepada Nabi. Misal, kalaulah Nabi Muhammad diberikan mukjizat. Apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang paling memukau dan tidak bersifat fisik. Apa mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat fisik tapi dia memukau? Ada yang tahu? Apa, Pak? Apa, Pak? Al-Quran itu fisik jelas, namanya mushaf. Ada yang lain? Apa? Isra wal Mi'raj, itu memperjalankan dalam satu malam, kata mereka tak masuk akal. Maka mereka sebutlah cerita Isra wal Mi'raj itu cerita dongeng-dongeng belaka, kata dia. Dan itu Allah sebutkan. Makanya kalau ada orang hari ini mengatakan bahwa cerita dalam Al-Quran itu dongeng, mereka sedang jahiliyah terlambat namanya. Dia terlambat, telat jadi orang jahiliyahnya terlambat. Harusnya jadi jahiliyah pada masa itu dia. Karena pada masa dahulu sama ucapannya, Pak. Orang kafir, orang Yahudi, Nasrani dahulu ucapannya sama kepada Nabi. Itu bual-bual Muhammad aja. Nah, kalau bahasa awak begitulah. Itu cuma cerita-ceritanya Muhammad saja, dongeng-dongeng belaka. Mereka tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj itu. Ada tidak masa Nabi Muhammad SAW orang yang tak percaya dengan Isra wal Mi'raj? Ada nggak yang nggak percaya? Yang percaya cuma satu, sisanya semuanya nggak percaya. Siapa yang percaya? Cuma Abu Bakar. Yang lain nggak percaya itu Isra wal Mi'raj. Maka kalau sekarang bermunculan orang-orang mencoba mendiskreditkan Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman mereka, itu sebenarnya terlambat. Orang-orang yang mencari kursi aja, mencari piti aja itu. Jadi kalau ada orang seperti itu besok bilang ente rugi. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng, Al-Quran itu porno, Al-Quran itu cerita-cerita tidak jelas, Al-Quran itu tidak ilmiah. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka itu orang yang tidak memiliki apapun, atau jahiliyah terlambat. Masih mending kalau dia dibayar. Ini sudah tak dibayar, tak dapat duit, tak dapat posisi, malah dapat neraka saja.
Masih mending kalau dapat duit. Kita ambil contoh. Ulil Absar Abdallah itu terkenal dengan keliberalan dia untuk merusak akal kita nih, biar jauh kita dari agama. Itu dulu begitu dia. Begitu beliau dulu. Ada namanya Artawijaya, ada namanya dulu Nur Khalis Majid. Ini orang-orang tokoh-tokoh liberal saya sampaikan. Mereka mencoba membuat bagaimana menjauhkan kita dari nilai-nilai agama dengan memasukkan unsur sekuler dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Artinya, kalau kita jauh dari nilai agama, mereka senang. Kalau kita tak jauh dari nilai agama, mereka sakit hati. Yang ngomong siapa? Muslim. Yang punya proyek siapa? Kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Makanya kita katakan jahiliyah terlambat namanya. Dulu Bapak Ibu, mohon maaf, orang-orang yang seperti ini itu dibiayai, ada dananya besar. Besar dananya itu, miliaran rupiah. Makanya mereka mau kayak gitu, koar-koar. Nikah beda agama itu tidak haram. Al-Quran itu tidak selaras dengan zaman. Kalau mereka ngomong kayak gitu, dapat duit dia. Kalau dapat duit senang dia. Itu penting. Sehingga cara mereka merusak. Kembali pada poin tadi. Kemudian dia katakan, orang yang beriman sebagian dengan ayat Al-Quran dan tak beriman dengan sebagian ayat Al-Quran. Nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Pada ayat-ayat yang sesuai dengan kepentingan mereka, mereka beriman. Pada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka kufur. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika Allah mengatakan suap itu haram, mereka tak akan percaya dengan ayat itu. Mereka tak percaya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kata suap itu haram, kata Nabi, kata mereka suap itu tidak haram. Apa contohnya begini? Nabi bilang dalam hadisnya itu, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang melakukan suap dan yang menerima suap dalam neraka. Memang tak disebutkan di situ berdosa. Cuman kan penghuni neraka pasti orang berdosa kan? Jadi masuk neraka. Apa kata mereka? Di dalam aturan permainannya 100.000 ke bawah itu tidak suap. Cuman kalau 100.000 ke atas baru suap. Bapak Ibu boleh tengok tuh peraturannya. Benar gak kayak gitu? Coba cek. Karena begitu bahasanya, 100.000 ke bawah tak suap, 100.000 ke atas itu baru suap. Makanya caranya adalah buat 100.000 dulu, suapnya sekarang. Atau dengan model-model barang-barang, sajadah 75.000 misalkan. Suap apa tak suap? Kata mereka tak suap. Nanti bulan depan suap lagi 75.000 lagi, mukena misalkan. Kalau dikumpulkan ada berapa tuh? 100.000 lebih kan? Anggaplah 150.000. Itu bagi mereka tak suap. Siapa mereka? Manusia. Siapa mereka? Kaum munafik. Kalau udah 100.000 ke atas baru dia disebut dengan suap, kata dia. Makanya mohon maaf, tradisi suap di negara kita ini biasa. Kenapa? Karena ada orang yang mengatakan suap itu tidak ada masalah. Bahkan kadang-kadang yang mengatakan, ada juga dai-dai yang mengatakan suap itu tidak ada masalah. Yang kita lawan orang-orang munafik, dia juga munafik. Itu masalah kita hari ini. Pendangkalan akidah dari umat muslim itu sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Ketika sesuai ayat itu dengan kepentingan mereka, mereka beriman. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka tolak ayat-ayat tersebut. Contohnya, kaum liberal itu mengatakan begini, masalah kasus Nabi Lut, banyak Allah turunkan azab bagi kaum Nabi Lut. Apa kata kaum liberal-liberal yang sekarang terlambat itu? Itu bukan ujian, bukan ancaman, bukan azab. Itu penyakit aja. Kata dia begitu. Artinya adalah mereka katakan, kalaupun orang-orang itu melakukan perbuatan LGBT, itu bukan masalah azab yang akan Allah berikan, tapi itu sebenarnya karena penyakit saja, kata mereka. Ini yang ngomong orang liberal. Makanya sampai hari ini LGBT itu eksis. Kenapa eksis LGBT itu? Dijaga. Siapa yang jaga? Yang jaga juga orang-orang muslim. Untung sampai hari ini belum jebol tuh undang-undang LGBT. Kalau sempat jebol undang-undang LGBT, bersiaplah kita melawan itu.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Apa kata mereka? Orang yang lesbi, orang yang gay, mereka semua punya hak sama seperti kita. Mau mereka nikah sesama jenis ke, mau tidak ke, itu kan urusan mereka. Kasih hak mereka. Jadi Bapak Ibu ini disuruh memahami kondisi orang-orang tadi. Jadi kalau ada perempuan suka dengan perempuan, biarkan aja, itu haknya dia, kata dia. Coba, apa tak rusak akidah kita begitu? Sangat rusak sekali kalau begitu. Nampak bapak-bapak laki-laki suka dengan laki-laki. Wah, kata bapak-bapak nih, dah itu dah biar aja lah, itu dah biasa. Memang begitu haknya dia itu untuk dapat begitu. Kalau kita begitu, semua orang yang melakukan perzinahan, besok ada perempuan laki-laki zinah tengah jalan, udah itu haknya dia. Yang penting mereka itu tetap sholat. Kan begitu keadaan kita hari ini. Ada kita berani mengingatkan orang dalam perzinahan mereka di tengah jalan, orang berpelukan laki-laki perempuan yang bukan suami istri, kita biarkan, bahkan kita tonton. Apa kata kita? Mesra kali lah bapak ibu tu, kata dia. Padahal dia tak tahu, entah itu suami orang, entah itu istri orang, kita tak tahu. Bayangkan Pak, itulah kenapa alasannya dalam etika suami istri tidak boleh berpelukan dan bermesraan di depan umum. Itu alasannya. Karena dikhawatirkan timbul fitnah, apakah mereka ini suami istri atau belum. Kalau suami istri aman, kalau tidak suami istri, orang akan berpikiran itu suami ujung-ujungnya zinah Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini model pedangkalan akidah. Kata mereka, nu'minu bi ba'dil wa nakfur bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian ayat Al-Quran, sebagian lagi mereka tak beriman. Makanya di dalam pembahasan Al-Quran itu, kaum liberal itu punya studi, namanya studi tafsir Al-Quran dengan gaya mereka, disebut dengan metode hermeneutik, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kondisi zaman. Dulu Bapak Ibu, hermeneutik ini metode mentafsirkan Injil. Dibuatlah oleh kaum liberal itu untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran. Bagaimana caranya mentafsirkan Al-Quran itu dengan menyesuaikan kondisi zaman. Pada akhirnya Al-Quran harus menyesuaikan zaman, bukan zaman yang menyesuaikan Keluarlah pernyataan dari lisannya kaum liberal itu bahwa Al-Quran itu tidak selaras dengan zaman. Itu dia poinnya dapat. Kalau kita tak mengerti dengan Al-Quran, mohon maaf nih, kita awam dengan Al-Quran, kitab suci kita, kira-kira mudah tak bagi mereka membodohi kita? Oi Pak, Yahudi itu baca Quran, Yahudi itu baca Quran, orientalis pintar bahasa Arab, bisa mempelajari Al-Quran, hafal Al-Quran. Saya ceritakan di sini. Meskipun sudah beberapa tempat kita ceritakan di sini. Seorang biarawati naik pesawat bersama salah seorang profesor. Ketika di dalam pesawat, karena biarawati ini pakai kerudung, berdiskusilah mereka tentang agama Islam. Dalam prasangka baiknya seorang profesor tadi, perempuan yang duduk di samping dia dalam pesawat tadi itu adalah muslimah. Kenapa? Ternyata dalam diskusi perempuan tersebut hafal Al-Quran 30 juz. Ternyata dia hafal sejarah Nabi, sirah Nabawiyah, Ar-Rahiq Al-Makhtum dia hafal. Dia hafal Sahih Bukhari, dia hafal kitab Riyadhus Salihin, hadis-hadis Nabi dia hafal. Itu biarawati. Seketika pesawat landing, ketika biarawati mengambil mengambil bagasi di kabin itu, keluar tanda begini dari sini. Menangis profesor tadi. Apa kata biarawati tadi? Kalau ditakdirkan ketemu, saya akan jelaskan. Qadarullah, Allah pertemukan di hotel yang sama, mereka duduk di lobi. Apa kata biarawati tadi? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Artinya apa? Mereka hidayah itu kata dia urusan Allah, betul. Tapi begitu seriusnya mereka mempelajari Islam. Kaum Yahudi mempelajari Al-Quran, bangun jam 3 malam. Kata cerita daripada Habibi. Itu ceritanya Habibi, kawan dia. Saya juga punya kawan Pak, orang-orang Yahudi. Ketika saya studi di Malaysia itu, kami dalam summer school. Summer school itu sekolah di musim panas ya. Bahasa kami lah gitu, summer school. Dalam itu ada kaum-kaum Yahudi orientalis. Mereka mempelajari
pelajari Al-Quran. Mereka buka Al-Quran itu, mereka tadabur itu, mereka pelajari terjemahannya, mereka baca itu. Kita umat muslim baca Quran aja, arti pun tak paham. Itu kelemahan kita, Pak. Artinya apa? Keseriusan mereka merusak akidah kita itu serius. Sehingga mohon maaf, mereka yang berbicara, orang kafir berbicara kepada muslim munafik nyambung. Muslim munafik dengan kafir berbicara nyambung. Kenapa nyambung? Karena dikasih duit. Kalau tak kasih duit tak nyambung juga itu. Karena dikasih duit. Singkat cerita, kalau duit sudah dikasih, apapun lisan ini akan katakan. Sampai mereka berani mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak selaras dengan zaman. Tujuannya adalah ingin mengatakan kepada umat muslim, jangan kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman. Makanya muncullah kelompok-kelompok tertentu hari ini. Apa itu? Kelompok-kelompok munafik yang tak suka dengan nilai-nilai agama. Mereka katakan jilbab tak wajib, jangan pakai jilbab. Mereka katakan nikah beda agama itu boleh, padahal Al-Quran katakan tak boleh. Mereka katakan cerita dalam Al-Quran dongeng. Mereka katakan tidak perlu menjadi penghafal Quran. Orang-orang penghafal Quran itu level yang paling rendah, kata dia. Nah, coba uniknya Bapak Ibu, video yang lagi tersebar itu dia menghina orang-orang menghafal Quran. Apa kata dia? Para penghafal Quran itu tingkat IQ-nya rendah. Makanya kata dia, jangan menghafal. Kalau menghafal itu tingkat IQ paling rendah. Kalau menganalisa itu tingkat IQ nomor 3 tertinggi sebelum yang paling atas. Dia ada 4 tingkatan tertinggi IQ itu, kata dia. Berarti orang-orang menghafal Quran, jadi anak-anak Bapak Ibu pada penghafal Quran, bagi dia itu level terendah itu. Masalahnya karena dia tak hafal aja. Kalau dia dah hafal, masuk Islam dia. Orang yang benar hafalan dia, bukan karena urusan dunia, kata Imam Nawawi, itu mesti benar dia. Tidak akan mungkin membelok itu. Karena kata Imam Nawawi menukil dari perkataan baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kata Nabi, mereka menggunakan Al-Quran untuk mencari dunia. Itu ada. Liyusiba minhud dunya. Tujuannya dengan Al-Quran cari dunia, itu ada. Maka Bapak Ibu, orang yang punya agama dan punya hafalan itu paling mudah jual agama, paling mudah jual agama, paling mudah mencari duit. Makanya isu agama itu sangat-sangat mudah untuk mendatangkan keuntungan. Coba bagi kaum liberal itu, mau dia membuat gaduh tentang agama nih, itu besar Pak, cuannya itu Pak, duitnya besar. Jangan tersinggung, memang begitu keadaannya.